Shalom saudaraku, kembali bertemu dalam suara pastoral di minggu ini. Kita mari bersama-sama menaikkan pujian yang sungguh bisa menguatkan iman saudara dan saya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Amin, amin, amin. Sungguh Allah kita yang hidup adalah Tuhan yang layak menerima setiap penghormatan dan kuasa dari saat ini, sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudaraku, saya ingin membacakan sebuah ayat yang sungguh-sungguh memberikan teladan yang luar biasa. Dan itulah suatu karakter yang Tuhan tuntut dari setiap pribadi anak-anak Tuhan. Kesempurnaan di dalam kerinduan hati Bapa. Saudaraku, dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima dan keenam berbicara demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan apakah yang ada di dalam hatinya Yesus? Yang ada di dalam hidupnya Tuhan Yesus? Ayat 6 katakan demikian. Yang ada di dalam pikiran dan perasaan Kristus ialah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu sebab milik yang tidak ingin dia pertahankan. Dikatakan kesetaraan dia dengan Allah, dengan Tuhan sebagai Bapanya, dia tanggalkan, dia lupakan. Seharusnya kesetaraan itu adalah menjadi milik yang bisa dia pertahankan.
Tetapi sekali lagi Kristus tidak melakukan itu. Sehingga dia rela mati di palang salib. Tercurah darahnya, hancur tubuh dan rupanya, firman Allah katakan, hanya untuk menebus saudara dan saya. Dia relakan tanggalkan itu semua. Dan menaruh kesetaraan dengan Allah. Ayat yang ketujuh katakan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang dia sudah lakukan, yang Tuhan sudah lakukan karena ketaatannya kepada Bapa. Bahkan dengan jelas-jelas saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus mentaati apa yang menjadi kerinduan hati Bapa, apa yang menjadi keinginan hati Bapa, apa yang menjadi misi yang Bapa berikan di dalam kehidupannya. Dia mengambil rupa sebagai hamba dan taat sampai mati dalam keadaan dan rupanya sebagai manusia. Di dalam penderitaan yang luar biasa dia mentaati misinya, misi yang Bapanya berikan, misi yang Bapanya perintahkan. Dengan jelas sekali lagi dalam kitab Ibrani katakan, sekalipun dia adalah anak, ia belajar menjadi taat kepada apa yang telah dideritanya. Saudara, ketaatan adalah suatu nilai yang Tuhan tuntut dengan sempurna untuk saudara dan saya lakukan. Dan ketaatan itu pula lah yang menjadi tolak ukur bagi Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di mana teladan daripada putranya yang sudah mentaati perintah misi Bapanya, bahkan sampai menderita di palang salib, dikatakan. Untuk apa? Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 katakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya itu, yaitu dia taat sampai mati. Itu adalah kesempurnaan ternyata yang menjadi misi Bapa. Kalau dia tidak mentaati, maka kesempurnaannya itu tidak akan bisa tercapai. Tetapi sekali lagi, karena Kristus Yesus Tuhan mentaati perintah Bapanya, maka kesempurnaan yang Allah Bapa berikan itu tercapai oleh dia. Sekali lagi, dan sesudah ia mencapai kesempurnaan itu, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi dia. Itulah akibat daripada ketaatan Yesus Kristus, Putra Allah yang memiliki hak sebagai anak, tetapi dia menanggalkan itu semua dan taat sampai mati. Dan upahnya, ganjarannya, hasilnya ialah kesempurnaan keselamatan abadi. Bagi siapa, saudaraku? Dikatakan bagi semua orang yang juga taat kepadanya. Sekali lagi, ketaatan menghasilkan sebuah ketaatan. Ketaatan akan berbuah ketaatan. Dan setiap ketaatan menghasilkan kesempurnaan atas ketaatan tersebut. Itulah yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan, dan Tuhan tuntut dari saudara dan saya. Untuk saudara dan saya berlaku taat kepada perintah-perintahnya. Saudaraku, hendaklah engkau senantiasa mentaati, peka, dengar-dengaran, taat tunduk kepada otoritas hatinya Bapa, kepada kerinduannya Bapa. Saudaraku, sebagai orang tua tentunya sedang dengan anak yang taat kepada orang tuanya, bukan? Dan setiap orang tua pasti kurang simpatik atau bahkan hilang rasa mengasihi mungkin banyak orang terhadap anaknya kalau anaknya itu tidak taat kepada orang tuanya. Nah, saudaraku, demikian terlebih lagi Bapa kita di surga, dia sangat mengasihi setiap anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhannya, kepada Tuhannya, kepada perintah-perintahnya, kepada hati Bapanya. Saudaraku, hendaklah engkau dan aku menjadi orang yang peka untuk senantiasa berjalan pada kehendak, koridor, relnya, perintahnya, kerinduan hatinya, keinginan hati Bapa, pikiran-pikiran Bapa, perasaan Bapa, dan kerinduan hati Bapa bagi saudara dan saya. Saudaraku, mari kita asah terus kepekaan itu di hadapan Tuhan. Sebab tanpa kepekaan itu, saudaraku, saudaraku tidak akan menjadi orang yang peduli terhadap hatinya Bapa. Bahkan saudaraku mungkin akan menjadi orang yang terhilang
dari hatinya Bapa dan dari kehidupanmu terhadap penghormatan kepada Bapa kita yang ada di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Biarlah suara pastoral ini meneguhkan, menguatkan, dan menolong saudara dan saya untuk senantiasa dengar-dengaran dengan taat dan kepekaan di dalam kuasa kemurahan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.